Halo, selamat bergabung di channel saya, Melilimba SPD. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Materi ini terdapat di kelas 7. Di dalam mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, ada 8 yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu bernafas. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Dan yang ketujuh, melakukan ekskresi. Dan yang terakhir adalah beradaptasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara atau mengambil oksigen atau O2 dan menghembuskan udara atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ciri yang kedua yaitu membutuhkan makan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan makan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof artinya memperoleh makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Dan heterotrof yaitu memperoleh makanan dari makhluk hidup yang lain, contohnya itu adalah hewan dan juga manusia. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Ciri yang berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan juga volume. Pertumbuhan sifatnya permanen atau tidak bisa kembali seperti semula. Sedangkan perkembangan adalah fase di mana makhluk hidup menjadi tumbuh dewasa atau mengalami pematangan fungsi organ yang ada pada makhluk hidup tersebut. Ciri yang berikutnya yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak mengalami kepunahan. Ciri yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut, misalnya kulit kita pasti peka terhadap sentuhan dan juga terhadap cuaca seperti dingin atau panas dan juga sebagainya. Ya, dan tumbuhan pun tidak kalah, dia dapat bereaksi ketika dia mendapatkan rangsangan. Contohnya putri maling. Ciri yang berikutnya yaitu melakukan ekskresi. Makhluk hidup dapat melakukan ekskresi atau pengeluaran, di mana ekskresi adalah pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida pada proses respirasi. Sementara itu, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida pada proses respirasi dan tumbuhan akan mengeluarkan oksigen atau O2 dari proses fotosintesis. Ciri yang terakhir yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya dengan tujuan agar mampu bertahan hidup. Ya, demikianlah presentasi saya pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan pada
saat ini dapat berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.